terkait ya, supaya kita tetap fokus di ayat ya. Kadang-kadang memang antara ayat dan pendapat penafsir itu bisa bermacam-macam gitu ya. Katakanlah ayat la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu meninggikan. Kenapa Allah pakai la tarfa'u gitu ya? Kenapa nggak pakai kata-kata yang jelas gitu ya? Katakanlah ayatnya, jangan kamu merendahkan nama Nabi Muhammad, panggilan nama Nabi Muhammad. Enggak, ayatnya nggak begitu. La tarfa'u aswatakum, atau janganlah kamu memanggil Nabi Muhammad dengan cara-cara yang rendah, enggak begitu ayatnya, tetapi la tarfa'u aswatakum itu. Karena begini, karena ini ayat universal ya, sedangkan bagaimana yang dimaksud menghormati Nabi itu bagaimana? Begitu juga menghormati para ulama itu bagaimana? Itu antara adat yang satu, adat yang kondisi masyarakatnya berbeda-beda gitu. Makanya ini la tarfa'u aswatakum, dibuat universal begitu, dibuat bahasa-bahasa yang universal ya. Kalau kita menghormati Nabi atau menghormati ulama itu kan kadang-kadang ada yang menghormati ulama itu mencium tangannya gitu. Jabat tangan kemudian dicium. Itu kok golek hadisnya mana gitu ya. Anu emang ya gak ono hadise. Tapi itulah cara menghormati ulama gitu loh. Caranya begitu gitu. Kalau umpamanya di di pondok pesantren itu yang namanya menghormati ulama itu jalannya sampai hampir merangkak itu ya. Mungkin bagi orang-orang universitas gitu itu enggak setuju gitu. Tapi caranya begitu memang gitu. Antara wilayah-wilayah tertentu memang begitu. Ya. Sampai lihat itu pada waktu Gus Baha bersama Gus Mus. Saking menghormati ini Gus Baha itu, sandalnya itu ditoto Mbak Gus Baha. Begitu Gus Mus masuk, sandalnya ditoto. Coba Gus Baha noto sandalnya Gus Mus. Nah itu cara pribadi Gus Baha menghormati. Mungkin bagi sampean, bagi Mas Hadi, itu gak laupung ngono barang. Bagi orang-orang intelek itu mungkin laupung sampai ngono barang. Menghormati. Itu teknis dan cara. Itu adat istiadat yang memang caranya seperti itu. Jadi la tarfa'u itu menghormati Nabi itu nanti polanya macam-macam di antara adat-adat. Mungkin pada waktu di Mekah karena itu padang pasir, itu mesti suaranya banter-banter itu. Itu neno Indonesia, itu gak sopan belas itu. Suaranya banter. Coba pada zaman Nabi itu, begitu Nabi khutbah langsung dipotong di tengah. Ya Rasulullah langsung dipotong. Ini sudah nggak hujan ini, lama nggak hujan. Tolong ya Rasulullah doakan.
Rasulullah langsung berdoa di tengah khutbah. Opo itu gak sopan? Neno mungkin kalau di kita ya, ono wong ngono, waduh kurang ajar temen nih wong itu. Tapi itu adat adat apa Arab yang memang pada saat itu seperti itu gitu loh. Jadi latar fa'u ini maknanya banyak, tergantung kepada kebiasaan daerah itu dalam rangka menghormati orang per orang. Bahkan di setiap lokasi itu beda-beda. Kalau saya dulu di pesantren itu ya Pak, begitu ada kiai yang berdiri di pinggir jalan, santri-santri itu minggir, menghormati kiai itu minggir. Ada orang yang menghormati kiai, datang bertamu kiai sekedar memberikan uang, salaman, bedu, gawa, duwe. Itu menghormati, membantu katanya dakwahnya gitu, atau ya apalah. Seperti itu. Jadi yang namanya etika di antara ayat dan aplikasi di tempat itu kadang-kadang berbeda-beda. Ya. Nenok, mungkin nenok Jogja itu suara banter gak oleh. Tapi nenok Surabaya gak apa-apa. Memanggil itu gak apa-apa. Jancuk, jancuk gak apa-apa mungkin nenok Surabaya. Nenok Jogja, waduh itu. Nah itu gitu. Jadi ini adat gitu ya. Bahkan kadang-kadang panggilan jelek itu tanda keakraban kadang-kadang dalam budaya-budaya tertentu ya. Ya. Ada kalau di Bali mungkin mengelus kepala itu atau di Irian mengelus kepala itu penghinaan. Jadi kalau ada anak kecil di Irian atau di apa dilus kepala itu penghinaan itu. Nenok Jawa, narik cilik lucu dilus kepala nih. Ini sampai no Irian atau no Bali mungkin. Nah, oleh. Nah, ini etika. Jadi makanya ayatnya bersifat umum. Begitu juga ayat la tuqaddimu baina awalnya ayatnya bersifat umum. Allah tidak mengatakan janganlah kamu berpendapat selain ketetapan Allah, enggak begitu ayatnya. Katakanlah la hujjah kan gitu ya. La hujjah baina yadillah enggak begitu ayatnya. Malah la tuqaddimu. Sehingga ini efek maknanya bahasa ini menjadi lebih luas gitu. Nah, ini secara bahasa seperti itu. Ya. Kalau masalah Mas Hadi nyinggung orang yang sudah mati itu doanya nggak sampai, itu perselisihannya begini. Yang nggak sampai itu kalau sudah di akhirat, bukan di kuburan, di barzah. Orang yang mati itu masih di barzah. Barzah itu masih di dunia. Ayat-ayat yang berhubungan bahwa amalnya itu wala tajiru wajiratun wijro ukro itu ya, bahwa orang yang satu tidak bisa membantu orang yang lain nanti di akhirat bukan di dunia. Ayat itu kan di akhirat. Kalau masih di dunia antara yang hidup yang mati masih bisa saling mendoakan, masih bisa saling karena alamnya masih di dunia. Barzah itu masih di dunia. Ya, ada batas di dunia gitu ya. Batas di dunia. Jadi ayat-ayat yang mengatakan tidak ada pengaruhnya itu ayat-ayat nanti yang di akhirat. Bukan banyak itu lata jiro wijro wijro utun ukro, kemudian
Banyak itu ayatnya yang, tapi itu nanti kalau di akhirat memang tidak ada gunanya. Tapi kalau di dunia ada gunanya. Kita bahkan sering berdoa itu. Maghfir lahu warham. Apa itu? Maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musminat al ahya'u minhum, yang hidup atau yang sudah mati. Doa itu berpengaruh, ya, berpengaruh. Ya. Karena memang alamnya masih, batasannya itu masih di barzakh, bukan di akhirat. Ya. Sekali lagi nanti masalah di akhirat itu nanti memang ada ayat Al-Quran yang illa masa'a, orang itu nanti memperoleh apa yang sudah diusahakan di dunia. Itu di akhirat nanti. Di akhirat. Kalau yang diperoleh akan ada banyak nanti ya masalah itu. Jadi doa, bacaan Quran dan sebagainya itu sampai. Jangan nanti menerjemahkan al-waladun soleh, anak yang soleh, itu bukan hanya anak biologis, Mas. Anak didik. Bisa anak didik gitu loh. Jangan disempitkan, maknanya al-waladun soleh itu ya, itu anak didik. Kemudian amal jariah itu jangan hanya itu luas maknanya amal jariah itu. Perkataan kita yang dipahami orang itu sudah amal jariah. Ya. Mungkin kadang-kadang kita ngomong gitu nggak terasa tapi dilakukan oleh orang, nasihat nggak terasa dilakukan, amal jariah. Atau kita melakukan sebuah kebaikan terus dilihat orang, kemudian orang meniru kebaikan kita itu, kita nggak terasa kalau ada orang yang meniru kita. Makanya ada hal-hal yang kadang-kadang nanti di surga itu, loh aku kok lagi biar apa gak kerasa, aku kan biar nunu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi maknanya harus diperluas. Yang namanya waladun soleh juga bisa anak didik, bisa anak apa itu pegawai kita, bisa yang soleh, bisa macam-macam maknanya. Kan anak buah bisa gitu maknanya, bukan hanya anak biologis. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.